Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubudiati Salati Nurul Hikmah, NPM 3062056177 kelas 01 Banjarmasin. Di sini saya akan menampilkan video mensimulasikan atau mempraktekkan mengenai media pembelajaran yang berkaitan dengan media multimedia untuk pembelajaran IPS. Untuk siswa SD kelas 3, tema 2 mengenai jenis-jenis pekerjaan. Untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPS SD 1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai media video merupakan media pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan dan akan sangat membentuk pemahaman peserta didik. Dengan adanya media video, peserta didik akan lebih paham dengan materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan sebuah film yang diputarkan. Dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai animasi. Animasi adalah pengambilan gambar statis yang berurutan dari gambar atau foto, lalu memutarnya secara berurutan untuk meniru gerakan seperti di dunia nyata. Jadi, menurut saya, media pembelajaran yang paling efektif untuk anak-anak adalah media multimedia atau video. Lalu video tersebut menampilkan animasi yang mana animasi tersebut menjelaskan mengenai pembelajaran agar siswa lebih tertarik untuk belajar. Contohnya, seperti media pembelajaran multimedia atau video animasi pada berikut ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 3 tentang pekerjaan. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Teman-teman, apa sih pekerjaan itu? Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sebagai sinonim dari profesi. Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir. Seseorang mungkin bekerja pada beberapa perusahaan selama karirnya, tapi tetap dengan pekerjaan yang sama. Jadi, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan seseorang mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi. Pekerjaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang adalah seorang petani. Coba perhatikan di lingkungan sekitarmu, ada nggak ya seorang petani? Para petani setiap pagi berangkat ke sawah untuk menanam padi. Setelah panen tiba, maka para petani telah menghasilkan padi. Dan padi merupakan suatu bentuk barang. Maka seorang petani dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Ketika sudah panen, maka padi itu akan bisa dijual di toko-toko sebagai bahan pokok bagi masyarakat. Selain petani, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah peternak, nelayan, koki, penjahit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa.
Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang hasilnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini biasanya menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah dokter. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bidang kesehatan. Dokter bekerja untuk membantu memeriksa kesehatan pasien dan menyembuhkan pasien. Selain dokter, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, tentara, polisi, tukang becak, tukang ojek, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari materi pekerjaan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya. Dalam buku Media Pembelajaran Arsyad 2013 disebutkan bahwa terdapat 7 keuntungan utama menggunakan media pembelajaran film dan video. Keuntungannya tersebut antara lain: film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktek, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek secara normal tidak dapat dilihat. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Selain mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Seperti slogan yang ada bahwa film dan video dapat membawa dunia ke dalam kelas. Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar ataupun kelompok kecil, kelompok heterogen maupun perorangan. Dengan kemampuan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan 1 minggu dapat ditampilkan secara singkat dalam beberapa menit saja. Meskipun banyak keunggulan media pembelajaran video, tidak dipungkiri bahwa media pembelajaran menggunakan multimedia atau video mempunyai kelemahan. Contohnya seperti berikut. 1. Komunikasi bersifat satu arah dan perlu diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Kurang mampu menampilkan detail objek yang disajikan secara sempurna. Meskipun kelebihan video adalah untuk konsep-konsep materi yang bergerak, hal itu mungkin tidak cocok untuk topik di mana detail pembelajaran adalah konsep materi yang tidak bergerak. Misalnya peta, diagram, chart, dan sebagainya. Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Untuk menampilkan gambar dari sebuah video dibutuhkan alat pendukung lainnya. Memerlukan tenaga listrik. Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Meskipun ada keunggulan dan kelemahan mengenai media pembelajaran video multimedia, tetapi menurut saya manfaat yang dirasakan lebih banyak keunggulannya daripada kelemahannya, berdasarkan materi yang saya sampaikan sebelumnya. Itulah tadi media pembelajaran yang terkait mengenai multimedia
atau video animasi pembelajaran untuk siswa kelas 3. Tema 2 mengenai jenis-jenis pekerjaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penulisan. Saya harap dapat dimaklumi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.